Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Today. Pemirsa, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional GECRAF memperkuat diplomasi ekonomi kreatif di kawasan Eropa Asia. Tim GECRAF yang diketuai Kawendra Lukistian saat ini berada di Turki dalam rangka ekspansi global GECRAF. Dan kita sudah terhubung langsung dengan Ketua Umum GECRAF yang juga anggota Komisi 6 DPR RI Kawendra Lukistian. Selamat siang waktu Indonesia, selamat pagi waktu Istanbul ya Mas Kawendra. Siap, selamat. Ya Mbak, ya betul Mbak Cakri, di sini masih pagi. Baik, baik. Ini Masih Mas 4 jam ya. iya, selisihnya lumayan juga ya. Ini di kesempatan NTV Today kali ini bisa dijelaskan sebenarnya kegiatan seperti apa sih yang dilakukan GECRAF di Turki dan siapa saja begitu partisipannya mungkin yang khususnya yang dari Indonesia begitu ya. Apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan melalui GECRAF? Ya jadi selamat pagi semuanya waktu sini, selamat siang untuk waktu Indonesia tentunya. Terima kasih Mbak Cakri dan kawan-kawan NTV. Kami dari Gcraft memang sedang melakukan kreatif ekonomi diplomatic mission di beberapa negara sejak hampir 8 hari lalu. Kami mengunjungi 3 benua untuk sekaligus melantik perwakilan atau DPLN, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Pertama kami ke Jepang, di Osaka, melantik Gcraft DPLN Jepang. Lalu di sana juga teman-teman Gcraft Jepang kita apresiasi sekali, langsung melakukan MOU dengan beberapa pengusaha di Jepang sana untuk mendorong potensi ekonomi kreatif yang ada di tanah air. Ya, tentunya juga untuk melihat bagaimana potensi-potensi itu bisa mendapatkan berbagai peluang kerjasama dengan berbagai pihak di Jepang. Kemudian selang 2 hari kami bergeser ke Amerika Serikat, ke LA. Kita melakukan temu dengan beberapa diaspora di LA, diaspora Indonesia yang banyak juga luar biasa, bahkan ada pemenang Piala Citra, terus ada juga salah satu voters di Grammy Award orang Indonesia itu. Nah, Oke. jadi luar biasa. Nah, terus kami langsung bergeser dari LA itu ke Arizona, perjalanan darat 5 jam. Kami melakukan pelantikan DPLN Gcraft Amerika Serikat. Tadi di Jepang itu diketuai oleh Bang Jonathan, orang Indonesia juga yang sudah hampir mungkin 30 tahunan di Jepang. Lalu di Amerika itu diketuai oleh Ananda Hutapea atau Andi Hutapea. Kemarin juga ketika pelantikan di Amerika hadir juga banyak public figure di sana yang bahkan mungkin seperti Maribeth itu hadir, yang mungkin tahu Wow. lagu Mas apa Denpasar Moon. Dan Dia Pasar ternyata Moon ya. menetap di sana, hadir juga di pelantikan kami di Gcraft di Amerika. Tentunya Amerika ini besar sekali karena stage-nya banyak sekali, dan ini menjadi tugas yang luar biasa untuk teman-teman DPLN Gcraft Amerika untuk membangun chapter-chapter selanjutnya. Di Amerika kami juga langsung melakukan pertemuan dengan pihak dari pemerintah Amerika Serikat dan juga parlemen. Ada beberapa kongresmen yang hadir, diantaranya Kongresmen Stanton, terus ada Rivero yang dari negara bagian Arizonanya. Kami bicara banyak, tentunya salah satunya bagaimana untuk memperkuat kerjasama dalam bidang ekonomi kreatif yang bisa memperkuat ekosistem ekraf itu untuk kedua negara. Kami juga mendorong banyak hal agar pelaku-pelaku ekraf dari Indonesia bukan hanya produknya tapi karyanya bisa mendapatkan ruang yang lebar di Amerika Serikat dan bisa mendapatkan banyak keringanan di sana, supaya kesempatannya lebih terbuka lebar. Karena saya dan mungkin teman-teman di Gcraft ini selalu meyakini seperti pesan Ketua Dewan Penasehat kita, Pak Supindasko Ahmad, Pak Sugiono, Dewan Penasehat kita juga, Pak Sandiaga Uno, Dewan Pembina kita, dan Pak Helvi, Wakil Menteri UMKM, bahwa kesempatannya harus didorong selebar-lebarnya karena potensi kita ini besar sekali gitu kan. Oke. Mas Karena Kawendra. kita gitu. Oke, maaf saya Setelah itu potong. baru kami bergeser, setelah itu kami bergeser ke Turki dan untuk mengukuhkan DPLN Gcraft Turki yang diketuai oleh Oke, Aji baik. di sini. Baik, nah ini kan artinya GCraft juga sudah hampir keliling dunia juga untuk memperkenalkan ekonomi kreatif nasional. Sebenarnya kalau orang Indonesia sendiri kita penasaran gitu ya, mungkin para pelaku ekonomi kreatifnya, UMKM ekonomi kreatif,
apa yang paling menarik bagi warga negara lain begitu untuk melihat ekonomi kreatif atau mungkin bentuk-bentuk kerajinan atau ada hal kreatif yang paling disukai sebenarnya selama perjalanan Gcraft ini? Kemarin di Amerika Serikat, di Arizona, di Saigon Center, Mhm. di Chandler, itu kami sebelum melakukan pengukuhan, kami juga di sana menghadiri Arizona Indofest yang diselenggarakan oleh teman-teman diaspora. Nah, di Mmm, sana juga teman-teman Gcraft menghadirkan beberapa kesenian baik tarian, lalu pencak silat, oke. jadi yang cukup sekali mereka berdecak kagum gitu, apa namanya, memukau gitu kan hal-hal Iya. seperti itu. Terus ada ya apa namanya, bukan hanya tarian, pencaksilat, terus ada beberapa penyanyi-penyanyi dari tanah air juga yang ada di Mhm. sana, gitu kan, yang sudah menetap di sana gitu kan untuk perform. Jadi bukan hanya sekedar produk, tapi karya juga. Kalau produk kita udah jelas lah, mungkin salah satu brand mie instan itu salah satu produk kreatif, Iya, ya kan? iya. Karena Sudah kuliner, sangat masuk dikenal begitu sektor ya? kuliner. Udah sangat dikenal, bahkan Baik. beberapa kongresmen di sana saya nanya, "Seberapa lama kamu menyukai ini?" Katanya. "Oh, setiap hari saya makan ini." Saya bilang, "Ya Waduh, hati-hati kalau diingatkan setiap juga ya, hari," gitu kan. hati-hati ya. Baik, Mas Iya. Kawendra mungkin ini Nah, terakhir dan singkat saja begitu ya. Oke, Gcraft sudah melanglang buana juga untuk memperkenalkan dan juga mendukung pengembangan ekonomi kreatif nasional. Tapi apa yang lebih konkret lagi untuk mungkin pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif juga di tanah air begitu, selain turut serta dalam Gcraft seperti ini? ya tentu begini, peluang-peluang yang kita dorong, ini harus sinergi dengan teman-teman di tanah air. Kenapa? Karena, di tanah air juga potensinya besar, kalau tidak ada yang mendampingi, sayang sekali. Makanya kami menugaskan teman-teman DPW, DPW itu provinsi, dan DPC itu kabupaten kota, untuk menggali potensi-potensi ekonomi kreatif dan mendampingi di daerahnya masing-masing. Mhm, Nah, value-nya yang bagus, baru katakanlah kita bisa kurasi, ya lalu kan misalnya dari sekian banyak kita kurasi, yang mana dulu nih yang prioritas kita support. Nah, ya. aksesnya sudah ada, tinggal kita dorong. Nah, jadi sudah tersambung, terkonek gitu. Nah, ini yang menjadi harapan besar kita bahwa ekonomi kreatif Indonesia itu adalah masa depannya Indonesia, dan kita sangat optimis dengan kekayaan budaya, kekayaan kesenian, kekayaan tradisional Indonesia, tradisi Indonesia, Indonesia ini bisa menjadi pusat peradaban ekonomi kreatif dunia. Baik, Seperti itu. baik. Dan terakhir deh, singkat deh, diasporanya sendiri di kayak di Turki atau di Jepang kan banyak ya. Turut andil juga tidak mereka? Seperti apa? Semuanya teman-teman Gcraft ini kan salah satu syaratnya harus WNI. Mhm, tentu Jadi saja. kemarin yang kami lantik adalah teman-teman WNI yang sudah teman-teman Oke, diaspora yang ada di berbagai negara tersebut. oke. Dan ada berapa Tentunya negara sih berkolaborasi sebenarnya, Mas dengan Kawendra? Mhm. gimana gimana? Ada berapa negara sebenarnya yang juga, Oh, Gcraft dan juga yang akan dikunjungi nanti oleh Gcraft selain Istanbul ini nanti? kan tahun lalu kita sudah kukuhkan Inggris, Mhm, Prancis, Belgia, Jerman, Belanda, siapa namanya, Singapura, mhm. terus tambahan ini beberapa negara, 11, kurang lebih 11 atau 12 lah ya. Nanti Oke, kita insya baik. Allah akan beberapa negara lagi, yang jelas kami ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa potensi ekonomi kreatif Indonesia juga luar biasa. Kita juga ingin membangun optimisme pada anak bangsa. Hey, anak bangsa, para pelaku ekonomi kreatif ini bisa membangun jejaringnya global. Ya, Potensinya ada, tinggal kita harus memanfaatkan seoptimal mungkin, seperti itu. baik. Ini masih 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 terus ingin menggali begitu ya, tapi, planning yang paling dekat begitu ya dengan, yang akan dilakukan oleh Gcraft gitu, yang paling akan nyata dilakukan untuk mendukung ekonomi kreatif nasional, akan melakukan apa lagi nih Mas Kawendra? Insya Allah kalau tidak ada halangan, teman-teman yang dari Amerika Serikat 1-2 bulan ke depan akan melakukan kunjungan balasan, Mhm. dan kemarin juga ada beberapa investor yang tertarik masuk ke Indonesia, masuk di sektor ekonomi kreatif. Itu adalah langkah konkret kita untuk menggait itu. Terus kemudian setiap 24 Oktober ini menjadi Hari Ekonomi Kreatif Nasional yang sudah kita perjuangkan dan sudah dikukuhkan. Jadi Indonesia ini sebagai negara di dunia pertama yang punya Hari Ekonomi Kreatif Nasional.
lebarannya pelaku aircraft level nasional itu kita sudah punya setiap tanggal 24 Oktober. Ya. Dan insya Allah tahun ini kita akan selenggarakan juga, dan teman-teman di berbagai negara akan menyelenggarakan dengan caranya masing-masing, begitupun di provinsi dan kabupaten kota lainnya. Jadi gerakan-gerakan ini yang akan kita selalu teruskan, optimalkan supaya potensinya semakin besar, dan ya kita sama-sama bisa melihat nanti bahwa ekonomi kreatif masa depan di Indonesia. Baik, tetap optimistis begitu ya, tanpa menilai ada kesulitan-kesulitan yang kecil, dihajar Pasti saja nih ya. kesulitan pasti ada, tapi kan selama kita bersama-sama, makanya Gcraft ini namanya adalah gerakan. Gerakan Baik. ini adalah diksi dari aktivitas yang tidak boleh berhenti. Gerakan ini Terus tidak harus bergerak. selalu berlari, berjalan pun tetap bergerak, seperti itu. Baik, ya ini kita harapkan diplomasi ekonomi kreatif yang dilakukan Gcraft ini tidak hanya membuka akses pasar yang lebih luas, Eropa dan Asia, Amin. namun juga bisa membangun posisi tawar Indonesia di pasar global. Terima kasih Mas Kawendra, sukses untuk Gcraft di Istanbul. Selamat bertugas Terima kasih, dan Mbak tetap Capri. sehat. Baik. Ya.